Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang kemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mapel prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python Probolinggo. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Sangat jelas ya, kemasan itu melindungi produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Jadi ini contohnya beberapa kemasan. Ada yang dari kertas, ada yang dari kertas juga tapi berbentuk tas, ada yang dari plastik. Ini adalah 3 contoh kemasan yang sering kita jumpai, dan banyak lagi beberapa jenis kemasan yang ada di pasaran atau yang digunakan di masyarakat. Kemasan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan yang melekat pada produk atau kemasan yang langsung membungkus produk. Di sini contohnya ada produk minuman. Ada botol yang langsung menjadi kemasan dari produk. Bisa produk minuman air mineral atau produk minuman yang lain. Dan contohnya lagi adalah kemasan dari produk kue. Seperti ini sering kita lihat, atau produk dari kue hantaran. Misalkan ingin tunangan atau pernikahan, biasanya kue itu langsung dikemas atau dibungkus dengan menggunakan plastik. Terus yang sebelahnya atau yang nomor 3 itu adalah kemasan plastik yang membungkus kerajinan. Oh iya, untuk kemasan botol plastik itu selain air mineral, kemarin saya membeli madu online, jadi bungkusnya itu seperti itu. Oke, ini adalah kemasan primer yang intinya adalah kemasan yang langsung membungkus produk. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi kemasan primer yang berisi produk. Jadi gambarannya, kemasan sekunder itu adalah kemasan yang berisi kemasan primer di dalamnya. Contohnya adalah ada kardus yang membungkus makanan roti, terus ada kardus yang membungkus botol minuman, ada kardus juga yang membungkus bisa produk kerajinan atau produk yang lain. Contoh lain di masyarakat adalah kardus mie instan. Kardus mie instan, di mana kardus mie instan itu membungkus kemasan primer, yaitu bungkus mie instan tersebut. Jadi ada 2 bungkus sudah. Yang pertama kemasan bungkus primer, yaitu kemasan yang langsung membungkus produk. Contoh di masyarakat yang sering kita lihat adalah kemasan mie instan, kemasan air mineral yang berupa gelas, dan juga botol. Itu adalah kemasan primer. Sedangkan kemasan sekundernya adalah kemasan yang membungkus kemasan primer. Contohnya adalah kardus mie instan dan kardus air mineral. Yang nomor 3 adalah kemasan tersier. Adalah kemasan untuk distribusi atau dikirimkan atau penyaluran.
Biasanya kemasan ini yang menyediakan adalah perusahaan jasa pengiriman barang. Contohnya di sini sering kita lihat kalau kita terima paket jual beli online. Terus yang di tengah ini adalah pengiriman, tapi jangan ditiru ya. Ini bahaya sekali. Terlalu over, terlalu banyak dalam mengirim barang. Terus yang ketiga adalah kemasan tersier yang biasanya digunakan untuk mengirim barang yang mudah pecah atau mudah rusak. Contohnya seperti kaca atau alat-alat elektronik seperti PC komputer. Teman saya kemarin membeli online PC komputer dan dibungkus juga dengan kayu di luarnya. Karena apa? PC komputer rentan rusak kalau cara distribusinya sembarangan, itu cepat rusak. Jadi dibungkus menggunakan kayu. Contoh lainnya di masyarakat adalah kemasan kayu untuk telur dan kemasan kayu untuk mangga. Tujuan pengemasan produk kerajinan. Yang pertama adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi maksud dari yang A ini adalah kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Terus yang B, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Maksudnya adalah melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya. Terus yang ketiga adalah atau yang ke C adalah kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Maksudnya adalah perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Itu tujuan pengemasan produk kerajinan. Manfaat pengemasan produk kerajinan. Yang pertama atau yang A adalah produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih. Jelas ya, lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca, semisal hujan. Terus yang kedua atau yang ke B, manfaat pengemasan produk kerajinan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Terus yang C, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Betul ya, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, manfaat pengemasan produk kerajinan adalah dapat menambah nilai jual produk. Jenis bahan kemasan produk kerajinan. Yang pertama adalah kemasan kertas. Ada yang warna coklat, biasanya digunakan untuk membungkus buah atau botol. Terus ada kemasan kertas berupa tas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain. Seperti plastik dan logam karena harganya murah, mudah diproses, dan penggunaannya yang luas. Tapi kelemahan kemasan kertas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Jadi itu kemasan kertas. Yang kedua jenis kemasan adalah kemasan kayu.
Kemasan kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu. Tetapi saat ini, penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Penggunaan kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, atau palet, sangat umum dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Contoh lainnya di dalam masyarakat adalah kemasan untuk telur atau kemasan untuk mangga. Seperti ini contoh lainnya untuk kemasan kayu, bisa untuk keramik atau emas dan juga yang lainnya. Yang ketiga adalah kemasan plastik. Jadi ini sering kita jumpai kalau sekarang itu adalah pada hajatan. Ada kemasan plastik yang digunakan untuk membungkus kue dan juga untuk souvenir. Jadi kemasan plastik yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polister, nilon, dan vinil film. Jadi itu adalah kemasan plastik. Terima kasih, kata simbah saya. Harapan kedua orang tua kita sangat besar dan jangan kita kecewakan. Oh ya, untuk tugasnya minggu depan semua siswa membawa bahan dan alat untuk membuat kemasan di sekolah untuk praktek. Bebas, terserah. Bapak contohkan mungkin kemasan dari kardus. Ada kardus susu formula. Jadi biasanya kardus susu formula itu kalau dibuang hemat ya, kita buat untuk membuat kemasan yang berupa tas. Atau kemasan kardus pembungkus sepatu, bisa kita juga buat kemasan untuk membungkus misalkan kain, kue, dan lain-lainnya. Ini untuk data risi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan.